Memahami dunia kripto itu sangat susah ya, tapi lebih susah lagi saat menjelaskannya. Tapi saya akan mencoba memberikan penjelasan sebisa saya agar teman-teman nanti ada sedikit pemahaman mengenai dunia kripto, blockchain, decentralized, dan masih banyak lagi hal-hal di seputar itu. Sebelum kita mulai, sebagai disclaimer ya, saya itu bukan ahli finansial, saya hanya kripto antusias yang akan mencoba share pengalaman saya di channel ini. Saya di sini bukan untuk memberikan nasihat keuangan gitu ya. Untuk itu, silakan teman-teman tetap lakukan riset tersendiri juga. Kita belajar bareng lah. Bisa mulai pencet tombol subscribe dan loncengnya dulu, karena akan ada banyak hal yang akan saya share ke kalian semua. Sebelumnya di video yang ini, saya sudah jelaskan sedikit mengenai apa itu kripto, blockchain, dan cara kerjanya. Sekarang saya akan coba lebih detailkan lagi apa itu cryptocurrency. Kripto itu bisa diibaratkan seperti uang biasa ya, cuma bentuknya digital. Karena digital ya isinya bahasa pemrograman, kumpulan dari bilangan-bilangan biner, pokoknya komputerisasi lah. Kalau di uang biasa itu ada nomor seri. Nomor seri ini juga sebenarnya ada artinya. Ini semacam kode ya, kapan dicetak, kapan dikeluarkan, dan sebagainya. Uang-uang ini keberadaannya akan dicatat di bank sentral yang informasinya akan dibagikan ke penyelenggara keuangan seperti bank dan juga ke pemerintah. Jadi misalnya kalian punya kartu ATM, di situ ada nomor ATM, ada PIN, dan saat kita gunakan, maka pihak bank akan tahu ATM ini atas nama siapa, saldonya berapa, karena sebelumnya kita sudah mengisi data pribadi ke bank tersebut. Yang kemudian pastinya akan melaporkan juga ke pemerintah dan ke bank sentral. Misalnya kalian punya uang Rp100.000 dengan nomor seri ABC dan nomor rekening kalian 123, saat kita menabung uang kita di bank, maka bank akan menerima uang itu dan mencatatnya. Nah, cara kerja mata uang kripto juga sama. Tiap kripto itu ada semacam serial number-nya. Sama juga seperti uang ada pecahannya ya. Misalnya di Bitcoin ada pecahannya juga. Pecahan di BTC itu dibagi menjadi 100 juta dengan nama Satoshi. Ini semacam sekian perak dalam rupiah atau sekian sen dalam dolar gitu ya. Nah, saat kita menyimpan sebuah kripto, ada yang namanya wallet atau dompet. Ini mirip dengan nomor rekening bank. Bedanya, wallet ini bisa kita pegang dan kelola sendiri. Jadi berbeda dengan bank, kita tidak perlu mengisi data kita saat membuat wallet. Wallet yang ada saat ini seperti MetaMask, Trust Wallet, SafePal, dan sebagainya. Jadi, kripto yang kita simpan itu ada di wallet yang kita pegang sendiri, bukan seperti di bank, di mana mereka yang menyimpannya berdasarkan data kita. Ini berarti tidak ada yang bisa menutup rekening kita, memblokir transaksi kripto kita, karena kontrol sepenuhnya ada di tangan kita. Artinya juga, kalau kita sampai kehilangan akses karena lupa password, kata rahasia dari wallet tersebut, maka kripto kita bisa hilang selamanya. Nah, kalau di bank, semua transaksi mereka yang mencatat. Maka kalau di kripto, yang mencatat bisa siapapun yang berada di jaringan kripto tersebut. Mereka yang melakukan pencatatan ini disebut dengan miner atau penambang, di mana setelah ada transaksi yang berhasil mereka catat, akan mendapatkan imbalan berupa kripto. Transaksi-transaksi tersebut sifatnya terbuka dan dapat dilihat oleh siapapun menggunakan tools Blockchain Explorer. Nanti bagian ini akan saya bahas terpisah ya. Nah, karena banyak komputer yang terlibat dalam pencatatan transaksi ini dan tidak terpusat di suatu komputer atau server saja, mengakibatkan jaringan kripto ini aman karena sifatnya yang decentralized alias tidak terpusat. Jadi sistemnya itu kebalikan dari sentralisasi ya, misalnya bank dan sebagainya. Saat ini ada ribuan jenis kripto yang telah dibuat, tapi pada dasarnya ada dua jenis kripto, yaitu koin dan token. Perbedaannya, kalau koin itu punya jaringan sendiri. Jadi sangat sulit untuk membuat sebuah koin ya, karena melibatkan teknologi, infrastruktur, dan sebagainya. Contoh dari koin adalah Bitcoin dan Ethereum. Sedangkan token lebih mudah dibuat dan biasanya numpang di jaringannya koin. Misalnya NFT dan JC ya, yang saya buat juga bisa disebut dengan token. NFT ini saya minting di OpenSea yang berada di jaringan Polygon. Itu layer 2-nya dari jaringan koin Ethereum. Kalau diibaratkan, koin itu seperti jalan tol. Jadi misalnya Ethereum itu ada di jalan tol Cikampek. Di sana ada rest area bernama OpenSea. Disitulah kalau mau dapetin NFT-nya DNJC. Jadi harus masuk ke tol Cikampek dulu untuk bisa ketemu sama NFT DNJC yang berada di rest area yang bernama OpenSea. Kebayang ya?
Atau ada juga token yang berfungsi sebagai wakil mata uang biasa, misalnya USDT, BUSD, USDC. Itu token yang nilainya merujuk pada dolar. Kita bisa menggunakan token-token itu untuk bertransaksi kripto atau menukarkannya lagi menjadi uang dolar dan ditransfer ke bank. Untuk rupiah, ada token BIDR yang nilainya merujuk ke nilai rupiah. Namun demikian, karena mudah dibuat, banyak pula token yang scam yang dibuat untuk nipu, gitu ya. Bikin token, dibilang untuk project ini itu. Setelah orang pada beli, duitnya dibawa lari. Banyak kejadian seperti itu. Jadi mesti hati-hati saat kita mau membeli atau bertransaksi dengan sebuah token. Oke, kripto atau token atau koin ini nanti bisa dibeli, nanti akan saya bahas juga. Silahkan subscribe karena saya akan share bagaimana saya berinvestasi dan trading di pasar kripto secara aman. Oke. Nah, masalah keamanan itu selalu menjadi isu penting di dunia kripto. Walaupun hampir mustahil untuk menghack kripto karena yang mencatat transaksi tidak terpusat dan menyebar di jutaan komputer, namun hacker selalu mendapatkan cara untuk mendapatkan kripto dengan cara yang jahat. Entah itu melalui scam, phishing, dengan membobol akun wallet kita, atau menghack pasar kripto atau exchange ya, yang merupakan tempat untuk trading kripto. Untuk itu, kita harus berhati-hati untuk selalu menjaga akun-akun kripto kita dimanapun. Nanti akan saya buatkan tips untuk masalah keamanan ini. Selanjutnya, masalah harga. Kripto itu terkenal dengan volatilitas yang tinggi ya. Ini artinya bisa naik dan turun dengan cepat dan juga tinggi, bisa naik turunnya itu tinggi. Oleh sebab itu harus hati-hati dan tidak sembarangan. Namun di sisi lain, dengan sifatnya yang naik turun itu bisa jadi kesempatan kita untuk mendapatkan keuntungan kalau kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum membeli atau menjual sebuah aset kripto. Oke, lalu kira-kira apa yang bisa menyebabkan sebuah harga itu naik turun? Harga kripto ya. Ini ada banyak. Bisa karena fundamentalnya, yaitu proyek-proyek yang dibuat dari kripto tersebut. Bisa dari keadaan makroekonomi, politik, komunitas dari kripto itu juga bisa menyebabkan ya. Supply dan demand, dan lain sebagainya. Untuk investasi jangka panjang, kalian bisa beli Bitcoin atau Ethereum, karena koin tersebut sudah punya fundamental yang sangat kuat. Walaupun tetap aja ada fluktuasi naik turun harganya itu setiap saat, tapi dari tahun ke tahun itu nilainya selalu naik. Mengapa bisa gitu? Ya karena jumlah koinnya yang terbatas. Sedangkan permintaannya atau yang mau beli semakin besar setiap tahunnya. Tapi ini bukan saran finansial ya. Kalian harus terbiasa riset sendiri agar apapun keputusan kalian punya dasar yang kuat dan kalian yakini. Oke? Kalau yang saya lakukan selama ini, saya membagi aset kripto saya menjadi beberapa bagian. Ada koin untuk jangka panjang, itu yang porsinya paling besar ya. Kemudian ada koin jangka menengah yang saya simpan dan saya jual belikan dalam waktu hitungan ya relatif singkat ya, mingguan atau bulanan. Sebagian kecil lagi itu saya gunakan untuk beli koin-koin baru yang masih kecil, tapi fundamentalnya bagus. Keuntungan trading ini kemudian saya belikan ke koin jangka panjang. Kripto itu sudah sangat dekat dengan dunia nyata ya. Banyak pihak yang sudah menjadikan kripto sebagai hal yang tidak bisa dihindari dan kemudian terlibat di dalamnya. Ada negara yang sudah menjadikan BTC sebagai mata uang, contohnya El Salvador ya. Demikian juga dengan perusahaan-perusahaan besar dan terkenal yang sudah mulai mengadopsi kripto. Mungkin penjelasan kali ini belum terlalu detail ya, karena belum banyak contohnya. Tapi di video selanjutnya nanti saya akan bahas gimana cara saya membeli aset kripto untuk investasi dan juga untuk mencari keuntungan yang lumayan. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di video selanjutnya.